kembali lagi dengan Harisma Show, ngobrol santai seputar teknologi. Ya, kali ini saya Arsya akan mengawali obrolan kita sore hari ini dengan salah satu aksesoris ya yang lagi hits baru-baru ini, mau di Instagram, mau di YouTube, mau di berbagai platform. Ini hits banget. Nah, kali ini kita langsung undang dari Olek. Kali ini dengan Olek kita akan ditemani dengan Mas Putra. Ya, Mas Putra ini dari Olek langsung ya. Jadi kita bawakan narasumber itu langsung dari sumbernya. Narasumber langsung dari sumbernya. Jadi memang kayak gitu sih ya. Oke, langsung saja dengan Mas Putra. Selamat datang di Harisma Show, Mas. Siap, terima kasih untuk Mas Arsya untuk undangannya ya di sore hari ini. Ya, jadi gini Mas Putra. Kita beberapa hari ini tuh coba ngulik sebenarnya apa sih yang lagi hits di kalangan teknologi yang sekarang untuk kita jadi bahan podcast seperti ini. Nah, itu dari beberapa platform ya, mau di YouTube, mau di Instagram. Lagi rame-ramenya kemarin itu bahas tentang OLED. Jadi ada yang bahas TWS, ada yang bahas speaker, gitu kan. Dan mereka lebih cenderung gini, ini ada barang bagus, tapi harganya terjangkau banget. Ya. Nah, jadi kita kepikiran, kenapa kita nggak undang aja nih si Olek? Sebenarnya Olek itu seperti apa gitu kan? Toh kita juga punya barangnya gitu loh. Jadi apakah nanti bisa jadi sebuah referensi baru nih buat teman-teman kalau mau cari aksesoris sebenarnya yang bagus dan terjangkau atau mungkin segmentednya seperti apa gitu ya? Itu kita bisa saranin ke Olek. Nah, dari Mas Putra sendiri sebagai orang Olek nih, sebenarnya Olek itu seperti apa sih Mas? Terima kasih Mas Arsya. Jadi Olek ini sebenarnya ya kita flashback ya Mas ya. Untuk yang dahulu itu kita ada brand Oasa aksesoris. Mungkin beberapa atau mungkin sudah banyak orang udah mengenal ya Oasa aksesoris itu sama. Jadi memang perusahaan yang bergerak di bidang aksesoris handphone. Oke. Setelah berjalannya waktu itu kemudian kita ada merger. Kita ada merger dengan Olek yang lama. Olek yang lama yaitu Olek yang ada produk-produk edutize. Ya, semacam Aimo, ya, smartwatch Aimo yang untuk anak, yang dulu brand ambasadornya itu Titik Kamal ya. Titik Kamal sama Christian Sugiono. Itu terkenal banget ya, muncul juga iklan di TV. Terus juga ada Smart Sajadah, terus ada juga Funbreak. Nah, kita merger sekitar bulan Oktober 2021. Ya. 2 tahun yang lalu ya, hampir 2 tahun. Betul, ya itu kita merger, jadilah Olek yang sekarang. Ya, jadilah Olek yang sekarang. Logo baru. Betul, dengan logo baru, dan tentunya juga dengan harapan baru. Seperti itu. Awal mulanya seperti itu hingga saat ini. Tapi sebenarnya kalau dari Olek sendiri, Olek itu sebenarnya produk mana sih Mas? Ya, kalau untuk Olek, jadi gini, Olek ini kita masuk di Sense Group. Ya, Sense Group. Ya, jadi di Indonesia. Betul. Ya, jadi di dalam Sense Group itu kita ada perusahaan lain juga yang masuk dalam grup kita, ada dari Oppo Smartphone. Oppo Smartphone. Ya, terus kemudian kita ada juga dari Jasa Ekspedisi ya, perusahaan JNT. Oh, JNT itu masuk juga? Ya, betul. JNT Kargo, JNT Express. Oh, keluarga JNT lah ya? Ya, betul. JNT. Ya, betul. Terus kemudian kita ada produk untuk bayi, ya, kita ada Makuku. Oh ya? Oh iya. Betul. Terus kemudian kita juga ada produk kecantikan, kosmetik WLU. Ya, ada juga, kita masih satu grup. Terus kemudian di bidang lampu alat listrik ada Full Moon. Banyak sebenarnya. Banyak bener ini. Betul. Itu satu grup sama Olek gitu ya. Iya, betul. Nah, kita yang di Olek yang fokus di aksesoris. Seperti itu. Jadi secara Olek ini dibawa ke Indonesia oleh Sense Group yang di dalamnya memang terdiri beberapa perusahaan besar. Betul. Yang mungkin kadang kita tidak terpikir bahwa itu satu grup sama Olek gitu kan. Contoh misalkan Olek kan kalau kita lihat sekilas gitu ya, kita lihat di beberapa sosmed atau e-commerce gitu ya. Karena Olek ini kan terkenalnya kemarin itu
diperbincangkan di sosmed, terutama waktu kita coba kulik gitu kan. Oh ternyata di OLED ini bahas tentang ya contohnya yang TWS, ya, terus speaker dan lain-lain gitu kan ya. Tapi kalau kita ngobrol tadi ya, ternyata dia satu grup sama Oppo. Oppo ini kan sudah jadi brand besar di smartphone, ya. Dan ternyata groupingnya OLED juga. Terus yang tidak disangka adalah Makuku. Makuku yang mungkin teman-teman tahu itu kan popok bayi. Ya. Secara kayak bunganya sebenarnya jauh kan di luar teknologi, tapi itu dibawa oleh satu grup yang namanya Sen tadi ya. Sense2. Grup itu ya. JNT apalagi? Kalau kita ngobrolin JNT ya, akhirnya JNT ya perusahaan sendiri orang itu kan perusahaan ekspedisi. Ternyata masuk juga nih satu grup juga sama OLED sama teman-temannya. Gitu. Oh, kita baru tahu Mas, kalau nggak kayak gini kita nggak bakal ngerti. Gitu kan. Jadi memang sub dari perusahaan ini memang kita mengakar yang mana semakin kuat perusahaan ini. Jadi semakin banyak yang menopang. Ya, menunjukkan bahwa perusahaan ini memang benar-benar serius ya untuk kita main di segmen pasar. Kalau OLED ya kita main di segmen pasar aksesoris. Siap. Dari berbagai bisnis ternyata berkembang secara bersamaan ya Mas ya. Ya betul. Saling support kayak gitu. Saling support. Kalau misalkan OLED di bagian mungkin IT-nya gitu kan ya. Terus Oppo di bagian smartphone-nya. Waktu pengiriman ketemu JNT temannya juga gitu. Ya. Seperti itu. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu dari grup set tadi, yaitu OLED-nya berarti ya. Oke. Di OLED sendiri Mas, sebenarnya kalau kita bicara OLED itu sekedar aksesoris atau sebenarnya produknya itu apa aja sih Mas? Kalau kita bilang OLED aja nih, OLED itu apakah ada kategori khusus atau memang sekedar pokoknya OLED itu ya aksesoris handphone gitu aja? Nah, jadi kalau untuk OLED itu memang kita ada beberapa produk, ya. Ada beberapa produk, semisal ada kategori speaker. Ya, speaker itu kita mulai yang speaker kecil, ya, sampai yang soundbar, yang support mini home theater itu ada. Terus kemudian untuk kabel itu sama, ya untuk support handphone ya terutama ya, Type-C, micro ataupun lightning, sama adaptor, sama terus kemudian power bank. Ya, IoT, termasuk wearable, smartwatch itu kita ada juga ya. Dan yang nggak kalah pentingnya juga dari produk-produk OLED EduToys, ya smartwatch AIMO. Ya, AIMO itu dengan dengan nama AIMO atau OLED Mas? AIMO. Oh AIMO ya, tetap ya. Tetap AIMO yang untuk anak ya. AIMO. Termasuk ada EduToys Smart Sajadah. Yang mana memang smart sajadah. Oke, ada handphone, ada smartphone. Kalau handphone ya kita lihat handphone Tempo dulu lah ya. Ya seperti itu. Agak tebal, kecil, tombolnya masih banyak gitu kan ya. Terus sekarang ada smartphone. Kalau sajadah Mas, mohon maaf nih, sajadah itu kan secara fungsinya kan untuk sholat. Ya kalau smart sajadah Mas, apakah sajadahnya nanti bisa ngingetin waktunya sholat atau seperti apa smart sajadah? Jadi smart sajadah ya memang pasar kita pasar untuk anak ya, memang pasar untuk anak. Kenapa kok kita kasih nama smart sajadah? Jadi memang smart sajadah itu seperti sajadah pada umumnya, cuman dia dilengkapi dengan sensor gerak dan suara. Sensor gerak dan suara. Maksudnya bisa buka sendiri ya? Bukan ya. Jadi gini Mas Asya. Sajadah itu nanti kita pakai, anak-anak pakai. Di situ kita sudah ada berbagai macam pilihan. Ya, kita mau sholat apa itu ada pilihannya, bacaan apa itu ada di situ. Jadi nanti anak tinggal kita arahkan aja sesuai di gambar smart sajadah tersebut. Misal ada gambar kaki nih, tinggal duduk di kaki. Terus kemudian kita mau sholat subuh, ya kita pencet aja sholat subuh. Ada tombolnya. Ada, betul. Ada tombolnya sensor sentuh. Nah dari situ nanti akan dibimbing
akan dibimbing lewat sajadah itu. Pertama dia akan bacaan sholat tentunya. Ya, dari bacaan sholat, Al-Fatihah dan lain sampai sujud rukuk. Itu akan dibimbing terus ya. Jadi akan terus mengeluarkan suara. Jadi ngajarin anak sholat itu lebih fun. Seperti itu. Itu kuncinya. Jadi dari tadi itu saya coba bayangin sajadah smart. Terus ada sensornya. Nah itu takutnya kalau buat sujud nanti sensornya kesentuh apa gimana gitu loh. Makanya kita ngobrolin kayak gitu, saya sambil bayangin. Kalau smart sajadah, tapi ada layarnya nggak sih mas? Kalau layar tidak ada. Oh tidak ada. Ya, jadi nanti sajadah, terus nanti ada ini gambar kaki harus di sini, lutut harus di sini, tangan harus di sini. Jadi ketika kita posisi rukuk, posisi sujud, nah itu bacaan sujud yang akan keluar. Jadi anak-anak tinggal mengikuti. Nah, seperti itu. Jadi memudahkan anak-anak untuk belajar sholat. Betul, ya. Lebih mandiri aja sih jatuhnya, karena kan mungkin kalau diajarin sama ibunya atau ayahnya mungkin masih agak sedikit malu-malu atau mungkin sedikit rewel atau nggak enakan gitu ya. Tapi kalau dengan sajadah smart ini bisa sebagai pengingat, oh habis ini gini ya nak, habis ini gini ya nak. Gitu. Betul, seperti itu. Lebih menyenangkan ya untuk proses belajarnya. Konsepnya bagus, smart sajadah. Betul. Ya, keren sih. Saya baru tahu ini sebenarnya. Smart sajadah. Itu EduToys jatuhnya. Ya, betul. Ya. Itu masuk di IMO. Masuk. Ya, dengan brand IMO. Iya, betul. Olek. Oh, brandnya sudah Olek. Olek, iya. Kalau yang IMO itu smart buatnya untuk anak aja. Oh, IMO-nya aja. Iya, betul. Tapi sebenarnya hubungannya IMO sama Olek itu sebenarnya apa? IMO masuk di dalam Oleknya atau? Kalau untuk IMO sendiri memang dia brand untuk smartwatch-nya, smart buat anak. IMO. Iya. Bisa disebut gini nggak? Olek IMO gitu bisa disebut nggak? Olek IMO bisa, cuman yang sudah terjadi di market itu kan IMO. Oh iya benar sih. Betul. Kalau kita mau berubah jam anak merek IMO ya, bukan merek Olek tapi mereknya IMO ya. Iya betul ya. Karena dulu kan memang awal mulanya IMO, ya IMO sampai sekarang. Tentunya dengan produk yang terbaru ya mas, itu ada juga IMO Z1. Ya itu harganya lebih ekonomis ya, lebih ekonomis. Cuman memang dia fitur unggulannya sudah bisa dilengkapi video call. Ya IMO Z1. Ada tetap pakai kartu ya, SIM card pakai. Jadi dia juga bisa deteksi GPS lokasi anak. Ya, jadi orang tua dia nggak khawatir nih anakku di mana, itu bisa dicek lewat aplikasi orang tua. Seperti itu. Orang tua pun juga bisa telepon IMO anak. Ya, cuman enaknya kan nanti pasti ada pertanyaan, Mas nanti kalau yang telepon orang lain gimana? Kan tentunya bahaya juga untuk si anak. Nah, jadi nomor yang didaftarkan itu hanya bisa lewat handphone orang tua. Jadi saya nih yang daftarin orang tua. Oh, saya daftarin nomor papahnya, daftarin nomor kakaknya. Selain nomor ini tadi, dia nggak bisa hubungi walaupun tahu nomor yang ada di jam IMO anak. Oh, berarti ini ya daftarnya itu pakai si smartphone. Jadi si IMO ini yang di jam tangan anak ini hanya sebagai device yang sebenarnya dipakai hanya ketika dia itu sudah diatur dari sisi ayah atau ibunya, orang tuanya. Ya, betul. Sebagai kontrolernya di sini, di smartphone ya. Ya, betul seperti itu. Juga bisa ngecek, oh anakku belum pulang, itu ada nanti. Jadi kita lewat aplikasi smartphone, kita masuk, itu terlihat nanti mapsnya. Letak di anak tersebut. Deteksinya via jamnya. Ya, betul. Ya, SIM card itu tadi. Oke, ini semakin menarik teman-teman. Jadi kita baru bahas 2 produk aja. Ini udah segitu detailnya dalam hal fungsinya masing-masingnya. Dari sajadah yang fungsinya untuk edukasi anak, perkara sholat ya ibadah gitu kan. Terus ada satu lagi jam IMO yang itu lebih ke proteksi anak, lebih orang tua bisa tahu posisinya, bisa mengontrol anak tanpa harus tanda kutip gitu ya. Tanpa harus kecanduan smartphone. Yes. Oke. Mari kita bedah masing-masing. Biarpun nggak semuanya, kalau kita bedah bisa sampai subuh nanti ya. Ya. Oke. Selanjutnya ini mas, EduToys isinya ada IMO smartwatch IMO tadi ya. Terus ada sajadah tadi, sajadah. Terus ada lagi nggak?
ada semacam hand roll piano. Jadi kalau untuk anak yang memang dia punya hobi seni ya, musik ya tentunya, kita ada produk hand roll piano. Jadi memang dia piano yang bisa dilipat ya, dari elastis ya, dari karet tadi. Dia bisa dilipat dan mudah dibawa di tas. Seperti itu pakai baterai atau? Iya, pakai baterai. Bedanya sama pianika kalau dulu pakai mulut itu? Lebih fleksibel aja sih Mas, dari bentuknya yang bisa kita gulung. Jadi lebih memudahkan untuk kita bawa. Tapi secara penggunaan sama, touch dan lain-lain sama. Pakai jari sama pakai mulut ini buat ngeluarin ini kan? Enggak. Jadi jari aja. Jari aja. Iya, betul. Pakai jari aja. Kemudian juga ada portable drum. Portable drum. Ya, betul. Hobi piano ada. Hobi drum ada. Jadi nanti bisa membentuk orkes ya. Nah gitu ya, ada yang main drum, ada yang main piano seperti itu. Tinggal kasih seluling Mas. Ya betul. Ketipung satu lagi. Ya, gendang kalau perlu Mas ya, biar genrenya campur nanti. Genrenya bisa anak-anak, bisa drum band, bisa koplo juga. Betul. Oke, kita kembali Edutails macam-macam produknya. Terus ada kategori lain ya selain Edutails? Oke, di IoT kita tentunya ada pertama produk TWS ya, True Wireless Speaker, True Wireless Stereo. True Wireless Stereo ya, True Wireless Stereo. Oke, ini saya bawa sedikit. Ya, saya bawa terbaru ya, TWS terbaru dari OLED T103. Oke, ini kita baru launching kemarin tanggal 25 Maret. Oh Maret, ya, baru banget baru kemarin ya, baru banget. Okay. Jadi memang produk upgrade ya dari tipe yang sebelumnya. Oke, ada pembaruan harusnya. Ya, betul, ada pembaruan. Dari yang kemarin kita ketemu beberapa kendala ketika untuk telepon ya. Ketika untuk telepon mungkin suaranya kurang untuk si pendengar. Oke lah, dengan produk ini solusi tersebut sudah dikelirkan ya, masalah tersebut sudah dikelirkan. TWS T103. Ya, oke. Oh, ini yang kemarin tak lihat di Instagram tuh ada. Betul. Dia itu ini sih dari teman-teman tuh. Cuman warnanya kalau nggak salah ada yang warna pink ya. Betul. Ya, benar ya pink ya. Betul ya. Kita ada 3 warna ya. Tentunya untuk warna blue, terus pink dan juga white. Lucu ya. 2023 kan memang hitsnya ke warna-warna pastel. Jadi cewek-cewek masuk ya, anak muda, remaja itu semua masuk. Ya, untuk TWS ini dia udah dibekali baterai 260 mAh. Ya, berat badannya sendiri dia 30 mAh. Ya. Jadi kan dia nanti bisa nyimpen energi. Ya, baterai nanti kita seperti ini kita set. Kita isi sendiri. Itu ngecas berapa lama Mas? Kalau ngecas dari posisi habis nih, TWS kalau habis, ya dicas di situ berapa lama? Rata-rata 3-4 jam. 3-4 jam. Ya, betul. Bisa dipakai berapa jam? Oh, panjang dong. Ya, dipakai terus-terusan ya. Oke. Betul, dengan otomatis volume yang 60%. Oh, 60 ya. Iya, kalau 100% juga kayaknya nanti lebih banget deh. Ya, betul, lebih cepat habis. Iya, kalau pakai TWS 100% tuh kayaknya kok betul. Kayaknya kurang jeduk ya Mas ya. Atau lebih jeduk mungkin. Iya, ada 3 warna ya. TWS sendiri di OLED kita ada berbagai macam ya. Tentunya juga berbagai range. Oh, nggak cuma ini ya? Ya, betul. Ada mulai T101, T102. Ini berapa? Ini T103. Oh, T101, yang 1, 2, 3. Ya, betul. 3-tiganya masih eksis? Masih eksis ya. Itu nanti cuma ada di perbedaan spek dan bentuknya aja. Ya, karena ada beberapa customer itu yang memang dia suka pakai aktif. Oh iya benar, yang lebih kecil. Ya, tapi ada juga yang sakit pakai aktif. Maunya yang model seperti ini. Nah, jadi OLED memang ngasih beberapa pilihan untuk customer. Karena selera lah ya. Betul ya. Di toko-toko pun juga sebagian besar sudah ada sampel. Jadi mungkin customer yang mau pembelian mungkin bisa nyobain dulu. Cukup lah ya untuk di jalan atau kita dengerin musik biar nggak ganggu aja sih sebenarnya. Terus gitu buat telepon juga saya kira nggak sampai telepon sampai 4 jam tuh yang ngomongin apa gitu kan. Ya mungkin kalau ada orang curhat ya, orang curhat ataupun LDR, itu bisa itu tiap malam bisa. Mungkin bisa. Ya Mas Hasan dulu pernah mengalami ya.
Dari habis tarawih sampai mau sahur ya. Betul. Ya itu mungkin bisa. Orang-orang itu telepon pacar yang lagi di luar kota. Oke. Ini Mas, TWS itu salah satu dari produk IoT. Iya. TWS apa aja Mas? TWS, terus kemudian ada speaker juga. Mini Terus speaker, soundbar. Nah kalau soundbar itu kan secara umum kita tahu soundbar biasanya dipakai untuk mungkin buat di samping TV, Ya, betul. atau mungkin di jelas di ruangan di rumah lah ya. Soundbar kan kalau misalkan pakai bioskop kayaknya bukan soundbar lagi gitu Ya, kan. betul. Tapi memang bisa ya dipakai. Bisa. Itu sistemnya gimana? Makanya kabel, kalau kita tahu kan kabel aux atau mungkin pakai wireless. Ya, jadi kita ada produk yang memang support ya Mas untuk mini home theater lah namanya kita. Oh, mini home theater. Mini home theater. Iya, Mini home theater. Betul. Nah, untuk koneksi sendiri kita nanti pakai kabel aux. Nah, benar kabel Ya, aux. kabel aux dari TV sama ke OBS 500 ya di tempat kami. OBS 500 tipenya. OBS 500 itu memang produk unggulan. Speaker produk unggulan dari kami. Stereo. Ya, stereo. Jadi beberapa kali sudah kita sampel ya, memang ya pada puas sih dengan suaranya. Dengan range harga yang ya bisa dibilang relatif murah. Nanti kalau penasaran bisa ke Karisma. Oh iya, benar. Siap. Datang, buktiin sendiri. Oke. Seperti itu. Kita kasih sampel semuanya nanti. Siap. Terus kemudian Apalagi ini juga produk baru. Apa itu? Ya. Sebentar. Itu kok ada warna-warni. Oke. Kira-kira apa ini Mas? Kue lapis. Ya, kira-kira apa? Kue lapis bukan. Oh, bukan. Lagi, ayo lagi. Oh, Ya, bukan. malah tepat-tebakan. Oke. Jadi ini produk baru juga sama ya dengan TWS T103. Kemarin kita launching di tanggal 25 Maret. Oh, sekarang ya? Ya, satu Indonesia itu serentak launching di tanggal 25 Maret ya. Jadi ini ada produk speaker SF4. Oke, punya SF4. Ya. Tampilannya kue lapis mana kuenya? Ya, oke. Tampilannya seperti ini ya. Oke. Ini kita ready dua warna. Ya, dua warna, biru hitam sama dan biru. hitam. Ya, kebetulan saya bawa yang hitam. Ya, tampilannya seperti ini ya. Oke. Tombolnya ya. Oke. Dia sudah dilengkapi juga untuk MMC. USB ya? Iya, betul. Untuk MMC Itu juga. apa Mas? USB? Apa Pak? Itu USB? Iya, betul. Untuk USB juga. USB untuk pengecasannya dia pakai micro. Ya, mungkin tadi Mas Asa tanya nih, kok kayak kue lapis. Nah, mungkin kita bisa lihat. Warna-warni. Ya, betul. Ya, dia udah support 6 mode. Mas Arsya. Dia udah support 6 mode untuk LED yang ada di speaker ini. 6 mode itu untuk setting warnanya. Betul, setting warnanya. Jadi yang pertama dia bisa mengikuti irama musik. Kalau musiknya tinggi, Ya, itu dia ikut tinggi. gerakannya juga cepat. Betul. Oh, Seperti itu. Terus kemudian ada yang unik sih. berwarna merah, Kalau mungkin lagi kemerdekaan merah. ya biru, seperti itu. Dan kalau terganggu, itu pun juga bisa kita matiin. Kalau terganggu ya, terganggu dengan LED-nya, silau kah atau bagaimana, kita bisa matiin juga. Tentunya ada tombol ini, ya, tombol play ini sama. Kita tahan 2 detik aja. Kita tahan 2 detik aja, nah dia udah ganti warna. Ya, ganti mode nanti. Ganti mode. Penyinarannya seperti apa? 2 detik lagi. Ih, keren nih. Ya, oke. Yang dari sebelah sisi sini ya sama. Dia sampai 6 mode. Oke. Itu kalau ditaruh kamar ya, malam-malam gitu.
Ya. Lampunya dimatiin, Betul. aku pakai ini aja. Udah kayak Ini juga bisa, untuk lampu tidur juga bisa. lampu tidur. Ya, kan kadang kita kalau tanpa penerangan juga ya kurang ya. Musiknya mendayu-dayu lagi. Betul. Nah, itu. Jadi cocok banget nih pakai speaker ini. Terus kemudian ya telepon sama yang ada jauh nih di luar kota nih pakai ini. Sebentar Mas. Ya. Ini sama ini Ya. bisa terkoneksi di device yang sama nggak? Bisa. Sorry Bisa. nih, aku Ya. punya smartphone. Oke. Terus aku mau connect sama ini. Ya. Ini wireless kan? Ya, betul. Nah, terus nanti aku juga pakai itu. Ketika nanti ada telepon, Ya. kan dua-duanya connect nih sama Ya. smartphone nih. Betul. Otomatis nerimanya dari TWS kan? Ya. Mic-nya dari TWS juga kan? Betul. Terus yang ini? Otomatis pause dong. Oh, Ya. ya auto pause ya? Ya, betul. Betul seperti itu. Dan ini pun juga sudah sensor sentuh. Jadi nanti ketika kita play, misal kita baru dengerin musik, kita tinggal sekali aja. Tentu aja. Saya pikir ini, ketika nanti ini terima telepon, Ya. yang saya dengar suaranya itu di sini, tapi kedobel sama yang ini. Oh, Yang ini bukan. juga Maksudnya di sini masalah satu nanti. Masalah satu. Ya, kalau ini putus masuk di sini. Oh, oke. Ya, Tapi itu kalau kita ada yang telepon, Ya. kencang gitu kan masuknya ke situ ya Ya. ada aja. Ya, Nanti betul. diteriakin lagi. Ya, satu Itu rumah telepon. dengar. Telepon nggak bisa. Ini apa dikecilin dikit? Ya, betul. Seperti itu sih Mas Ansyah. Jadi, Oke. ya termasuk device ini juga nanti ketika next musik pun kita 2 kali sentuh dan lain-lain. Siap. Itu semua di manual books komplit. Oke. Ada ya. Ini bestseller. Baru launching udah Betul. bestseller. Betul. Baru Keren. bestseller karena kan sebelumnya kita sudah ada semacam survei ya. Survei kita juga udah ada beberapa sampel bahwa memang produk ini bagus. Udah beberapa kali dicoba. Mungkin kalau ada yang penasaran boleh datang dan coba sendiri. Lagi kayaknya banyak banget soalnya oleh Ya, itu. betul. Jadi memang produk kita banyak dan merata ya di setiap lini ada. Termasuk yang saya pakai di sini kita ada smartwatch. Oh itu oleh. Ya, smartwatch dari Oke. OLED. Ya, kita ada 3 varian. Untuk smartwatch dari OLED itu kita ada W12, W12 ya. terus kemudian W12C Oke. dan W12S. Bedanya apa itu? Ya, oke. Jadi tiga-tiganya ini Bentuk sama? bentuk hampir mirip. Oh, Ya, hampir mirip. Kalau untuk yang bentuk mirip, nanti untuk yang W12C dan W12S. Bentuk seperti ini. Memang tapi kegunaan dan fungsinya beda. Ya, contoh yang saya pakai ini nanti ada W12S dan W12C nanti sama. Cuman memang fiturnya kalau yang ini dia udah support 3ATM. Jadi untuk berenang aman. Oke. Untuk berenang Ada aman. sertifikatnya ya? Ada, ya sudah saya coba juga untuk berenang aman. Cuman memang karena bukan renang ya Mas Arsyah, jadi cuman ya sejam aja lah cukup. Jadi memang keunggulan ini untuk berenang. Oke. Ya, dia udah support 3ATM. Jadi nggak masalah kemasukan. Kayaknya kalau udah ada sertifikatnya sih Ya. kena air nggak apa-apa. Aman. Tapi air bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk. Oh, Cuman bisa masuk. garis bawahnya itu jangan sampai air laut. Ya, karena oke. korupsi tetap. Benar-benar. Korupsi. Jadi memang kita bicara di sini untuk yang air tawar. Keunggulan salah satunya ini. Tentunya kalau untuk notifikasi itu kita ada ya. Terus mode sport olahraga itu kita ada. Nah, yang satunya lagi ada W12C. Oke. Ya, jadi S ini swim. Oh, swim. S itu swim. Ya. Berenang, Bos. Swim. Ya, betul. Terus kemudian yang C ini call. Gampangnya buat Ya. nginget kayak gitu ya. Betul. Kalau C call. Ya, Kalau yang swim berarti nggak bisa call. ya betul. Oh, oke. Betul, seperti itu. Ya, yang kedua W12C call. Ya, jadi dia calling Bluetooth ya. Jadi kita koneksi Bluetooth ya aplikasi. Ya, tentunya di Play Store kita sudah ada juga nama aplikasinya OLED Aktif. OLED aktif. Ya, OLED Aktif. Ini di Play Store. Kalau Ya, di App Store juga App ready. Store ada. Ya, OLED Aktif. Ya. Oh, ya. Jadi semisal kita udah connect ini di aplikasi tersebut, ya otomatis pertama jam mengikuti sistem. Ya, di jam tersebut. Terus kemudian di aplikasi tersebut kita juga bisa ganti wallpaper. Itu dari mana? Dari handphonenya langsung apa dari smartwatch-nya? Dua-duanya bisa.
Oh, dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Jadi tapi kalau dari smartwatch-nya kita terbatas. Pilihannya cuma ada 3 wallpaper yang tersimpan di sini. Terus buat nambahinnya dari? Kalau nambahin, bukan nambahin sih, ganti. Oh, ganti. Ya, ganti kita dari aplikasi. Nanti kita masuk di aplikasi oleh Aktif. Ya, di situ pun bisa custom. Termasuk foto kita itu bisa untuk wallpaper di smartwatch. Ya, kalau nggak ada foto kita, foto yang sudah tersedia pun banyak. Dan itu akan update terus. Jadi akan ada gambar terus. Contoh nih yang kemarin, mungkin musim Imlek ya, yang kemarin ya. Dan temanya juga merah itu, Imlek semua ada. Oh, ada. Mengikuti. Oh, malah tematik ya Iya, sebenarnya. betul, tematik. Jadi itu di-update-nya ke aplikasi? Iya, di aplikasi. Update sendiri otomatis. Itu kita tinggal klik aja gambar yang kita mau. Nanti otomatis akan sinkron ke smartwatch. Itu untuk ganti interface.